Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Jessica Marpa. Saya dari UPSI Cimone dan NIM saya 64246. Saya dari kelas 64 2A03. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori permintaan. Teori permintaan adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Di sini ada faktor-faktor penentu permintaan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, corak distribusi pendapatan masyarakat. Yang keempat, cita rasa masyarakat. Yang kelima, ada jumlah penduduk. Dan keenam, ramalan mengenai keadaan di masa datang. Hukum permintaan adalah semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut yang diminta. Dan begitu pun sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin sedikit permintaan barang tersebut. Permintaan suatu barang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain harga barang lain, pendapatan, dan selera. Keterkaitan antara permintaan suatu barang dengan faktor-faktor lain dapat digambarkan ke dalam sebuah fungsi. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan. QD sama dengan A dikurang BP. QD adalah jumlah produk yang diminta, A adalah konstanta, B koefisien, dan P adalah harga produk. Untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1. P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula, Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Berikut adalah contoh soal teori permintaan. Dalam suatu pasar, diketahui saat harga beras Rp5, jumlah yang diminta 40 kg, dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi Rp15, maka jumlah yang diminta 20 kg. Carilah fungsi permintaannya. Diketahuinya P1-nya ini Rp5, P2-nya Rp15, Q1 40 kg, dan Q2 20 kg. Rumusnya seperti yang tadi, Q dikurang 40 dibagi 20 dikurang 40 sama dengan P dikurang 5 dibagi 15 kurang 5. Dan di sini Q10 dikurang 400 sama dengan 100 dikurang 20P. Dan 10Q sama dengan 500 dikurang 20. 500-nya ini 400 min 400 dikurang 100, hasilnya plus 500 dikurang 20. Jadi Q-nya ini sama dengan 50 dikurang 2P. Sekarang kita memasuki teori penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Di sini faktornya ada harga input, teknologi, harga barang lain, perkiraan harga, dan jumlah penjual. Fungsi kurva penawaran mempunyai persamaan. Q sama dengan A ditambah BP. Jadi perbedaan fungsi penawaran dan fungsi permintaan itu, kalau penawaran itu ditambah dan kalau permintaan itu dikurang. Sekarang kita akan membahas tentang keseimbangan pasar atau bisa disebut dengan equilibrium. Keseimbangan pasar ini adalah suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang diminta oleh pembeli atau konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Dan rumus keseimbangan pasar itu ada QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS.